Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu isu yang semakin mendesak di dunia modern yaitu pengelolaan limbah padat. Di berbagai belahan dunia, kita melihat dampak nyata dari pengelolaan limbah yang tidak efektif, mulai dari pencemaran lingkungan hingga risiko kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kita akan mengupas berbagai kasus pengelolaan limbah padat dari berbagai kota, termasuk strategi yang berhasil diterapkan, serta pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan pengelolaan limbah di daerah kita. Pada kasus pertama ini, kita akan membahas mengenai salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi oleh kota-kota metropolitan di seluruh dunia, yaitu krisis pengelolaan limbah padat. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan kepadatan penduduk yang tinggi, kota-kota metropolitan seringkali berjuang untuk mengelola volume limbah yang terus meningkat. Krisis ini bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam kualitas lingkungan dan keberlanjutan kota. Oleh karena itu, kita akan mengeksplorasi penyebab utama dari krisis ini, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah padat, serta solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Waste Transfer Station adalah bagian penting dari sistem pengelolaan limbah di suatu daerah atau kota, berfungsi sebagai penghubung antara layanan pengumpulan limbah dan tempat pembuangan akhir. Fasilitas ini merupakan area khusus di mana truk pengumpul membongkar muatan limbahnya. Limbah dipilih dan dipadatkan untuk menghemat ruang, kemudian dimuat ke kendaraan yang lebih besar seperti truk trailer. Kendaraan besar ini mengangkut limbah ke tempat pembuangan akhir yang bisa berupa tempat pembuangan sampah, tapi pengelolaan limbah menjadi energi, atau fasilitas pengomposan. Kota X menghadapi peningkatan produksi sampah yang signifikan, mencapai 10.000 ton per hari, dan kapasitas landfill yang hampir penuh. Ini menyebabkan keluhan masyarakat terkait bau tidak sedap dan pencemaran air tanah. Sistem transportation yang ada juga belum berfungsi secara optimal sehingga menambah kompleksitas dalam pengelolaan limbah di kota X. Dengan demikian, penambahan transportation di kota X menjadi solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah padat, serta memfasilitasi pemindahan limbah dari kendaraan pengumpul ke kendaraan yang lebih besar, mengurangi jarak pengangkutan dan biaya operasional. Proses identifikasi kebutuhan untuk menambah transfer station ini harus dilakukan dengan analisis teliti, menilai apakah keuntungan dari penambahan melebihi biaya yang akan dikeluarkan. Penting juga untuk mengevaluasi potensi penghematan melalui pengurangan biaya transportasi yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sampah di kota X. Keputusan ini perlu mempertimbangkan berbagai faktor termasuk biaya perencanaan, pemilihan lokasi, desain, serta operasional transfer station yang baru. Ukuran lahan yang memadai, ruang untuk jalan, dan kemampuan ekspansi juga sangat penting untuk memastikan sistem ini dapat berfungsi secara optimal. Akses ke utilitas seperti listrik dan air akan mendukung operasional sistem transportation, memastikan proses pengelolaan limbah beroperasi dengan lancar. Metode pertama untuk pengelolaan limbah padat adalah waste to energy. Fasilitas waste to energy ini adalah teknologi yang mengubah limbah organik yang tidak dapat didaur ulang menjadi bentuk energi bermanfaat seperti panas, uap, dan listrik. Proses ini dilakukan melalui berbagai metode termasuk insinerasi, gasifikasi, pirolisis, pembusukan anaerobik, dan pemulihan gas di tempat pembuangan akhir. Insinerasi, metode yang paling umum, melibatkan pembakaran limbah pada suhu yang sangat tinggi, menghasilkan energi dalam bentuk panas dan uap. Proses ini tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga dapat mengurangi volume limbah hingga 90%. Penerapan teknologi ini juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 1 ton CO2 untuk setiap ton limbah yang dibakar. Fasilitas ini dapat dibangun di lokasi pembuangan limbah yang sudah ada, yang secara finansial mengurangi biaya investasi untuk pembelian lahan baru. Namun, penting untuk diingat bahwa fasilitas waste to energy juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah residu yang tersisa setelah proses insinerasi. Residu yang dihasilkan dari proses insinerasi terdiri dari residu padat, cair, dan gas. Residu padat ini berupa pasir, arang, dan abu. Namun, material ini dapat dimanfaatkan sebagai campuran dalam konstruksi jalan atau bahan bangunan. Residu cair dikenal sebagai leachate, yaitu cairan limbah yang dihasilkan dari proses pembusukan. Leachate ini harus dinetralkan hingga mencapai batas aman tertentu sebelum akhirnya dialirkan ke saluran air setempat. Residu gas umumnya mengandung dioksin dan merkuri yang bersifat karsinogenis sehingga perlu dipasang filter udara pada pembuangan gas untuk menghindari polusi udara lebih lanjut. Metode kedua untuk pengelolaan limbah padat adalah penggunaan landfills. Landfills ini adalah lokasi yang dirancang di area terbuka dengan menggali rongga untuk pengisian limbah. Di banyak negara berkembang, limbah ini seringkali dibiarkan menumpuk secara tidak terkontrol, yang sebagian besar terdiri dari limbah rumah tangga, limbah komersial, dan puing-puing konstruksi. Tujuan utama landfill ini memastikan bahwa kontaminan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan atau sumber kualitas air di sekitarnya. Oleh karena itu, pembangunan landfill dilarang di lokasi-lokasi yang sensitif secara ekologis. Salah satu jenis landfill yang sering diterapkan di kota besar adalah sanitary landfill. Metode ini dirancang untuk menangani sampah dengan cara yang lebih terstruktur dan ramah lingkungan. Dalam sistem ini, limbah ditimbun dan dipadatkan secara bertahap dengan setiap lapisan limbah ditutup menggunakan lapisan tanah. Teknik penutupan yang teratur juga mengurangi risiko pencemaran tanah dan air serta mengendalikan bau yang dihasilkan oleh limbah. Namun, sistem ini juga memiliki kerugian. Operasionalnya lebih kompleks dibandingkan dengan controlled landfill, memerlukan perhatian terus-menerus untuk pelapisan dan pemadatan limbah. Proses ini membutuhkan tenaga kerja yang terlatih dan peralatan yang memadai untuk memastikan pengelolaan limbah yang efektif. Selain itu, biaya investasi awal serta operasional untuk pemeliharaan sistem ini cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, penerapan metode ini harus dipertimbangkan dengan cermat, terutama terkait ketersediaan dana dan sumber daya yang diperlukan. Terakhir, metode alternatif untuk menangani isu pengelolaan limbah padat ini adalah melalui program 3R yang mencakup 3 prinsip utama yaitu mengurangi atau reduce, mendaur ulang, recycle, dan memanfaatkan kembali atau reuse. Program ini menekankan pengelolaan sampah secara komprehensif dimulai dari tahap hulu hingga hilir.
Pengelolaan sampah yang efisien dimulai dengan mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan limbah. Pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah. Pemahaman tentang dampak lingkungan dari limbah yang dihasilkan dapat mendorong individu untuk melakukan pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dengan lebih baik. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, diharapkan mereka dapat mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri. Melalui penerapan sistem 3R, masyarakat tidak hanya berkontribusi terhadap mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Kota X, dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan limbah akibat lonjakan produksi sampah yang mencapai 10.000 ton per hari. Sebagai perbandingan, Hong Kong, salah satu kota metropolitan dengan tingkat kepadatan tinggi, menghadapi masalah serupa. Sejak pertengahan tahun 1980-an, laju produksi municipal solid waste di Hong Kong terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Namun, dalam dekade terakhir, pertumbuhan limbah telah melebihi pertumbuhan populasi. Pada tahun 2019, total produksi MSW mencapai 5,67 juta ton, dengan hanya sekitar 29% yang berhasil didaur ulang. Kota X dapat belajar dari pengalaman Hong Kong, di mana keterbatasan lahan membuat penggunaan tempat pembuangan akhir tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, insinerasi dapat dipertimbangkan sebagai alternatif yang viable, meskipun ada risiko dampaknya terhadap kesehatan lingkungan. Teknologi waste to energy menjadi solusi yang lebih efektif untuk pengelolaan limbah padat, terutama di daerah yang padat penduduk dan lahan terbatas seperti Kota X. Fasilitas waste to energy ini dapat dipasang di lokasi TPA, mengurangi penggunaan lahan dan memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk transportasi dan pengolahan limbah. Namun, kesesuaian lokasi ini tetap harus dievaluasi untuk memastikan bahwa TPA memenuhi semua persyaratan lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk pengelolaan emisi dan proses pembakarannya. Dari ketiga metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode tersebut dapat diintegrasikan untuk memaksimalkan proses pengelolaan limbah padat di kota metropolitan. Integrasi antara landfill dan fasilitas waste to energy ini dimulai dengan pengumpulan landfill gas atau LFG yang diolah menjadi energi. Teknologi waste to energy seperti insinerasi dan pirolisis mengubah limbah menjadi energi dalam bentuk panas, uap, dan listrik. Oleh karena itu, memanfaatkan LFG dapat membantu mengurangi jumlah limbah dan menyediakan sumber energi yang berharga. Kota X dapat mengembangkan rencana Waste Free City dengan membantu fasilitas waste to energy yang memanfaatkan LFG sebagai bagian dari upaya nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pendekatan ini tidak hanya memperluas akses listrik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dengan mengurangi pencemaran. Program 3R menjadi fondasi penting dalam pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan mendaur ulang material, masyarakat dapat mengurangi volume limbah yang dikelola di TPA. Limbah organik yang tidak dapat didaur ulang dapat diolah di fasilitas waste to energy, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menyediakan energi terbarukan. Program 3R berperan sebagai strategi efektif untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Kemudian saya lanjutkan dengan kasus kedua, yaitu pencemaran tanah akibat limbah B3 di kawasan industri petrochemical. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bioremediasi. Bioremediasi merupakan teknik remediasi yang menggunakan mikroorganisme untuk mendegradasi atau mendetoksifikasi polutan. Bioremediasi ini menghasilkan senyawa anorganik sebagai produk akhirnya. Bioremediasi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kemampuan metabolisme mikroba, lingkungan setempat, dan reaksi redoks. Teknik bioremediasi dibagi menjadi dua, yaitu teknik bioremediasi in situ dan bioremediasi ex situ. Bioremediasi in situ merupakan teknik pengolahan kontaminan atau teknik remediasi yang dilakukan di tempat terjadinya kontaminasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dari teknik bioremediasi in situ, yaitu kedalaman kontaminasi, di mana pada umumnya teknik bioremediasi in situ dilakukan pada tanah yang tercemar dengan kedalaman kurang dari 6 meter. Kemudian ada suhu dan pH, di mana suhu berada di rentang 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, dan pH di sekitar 6,5 sampai 8,5. Selain itu, terdapat pula kelembapan, nutrisi, dan jenis polutan yang mencemari lingkungan setempat. Selanjutnya, terdapat teknik bioremediasi ex situ. Teknik bioremediasi ex situ merupakan teknik remediasi yang melibatkan penggalian tanah atau polutan dan dipindahkan ke tempat lain sehingga dapat dilakukan remediasi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dari teknik bioremediasi in situ kurang lebih sama dengan teknik bioremediasi in situ, namun perbedaannya ada di kedalaman kontaminasi, di mana pada umumnya teknik bioremediasi ex situ dilakukan dengan tanah yang tercemar dengan kedalaman lebih dari 6 meter. Selanjutnya, terdapat kasus bioremediasi yang akan kami bahas, yaitu kasus bioremediasi yang terjadi di bekas pangkalan militer di California. Masalah pada kasus ini adalah terjadinya kontaminasi pada air tanah dan tanah yang disebabkan oleh TCE dengan kedalaman kontaminasi lebih dari 10 meter. Strategi yang digunakan untuk mengatasi pencemaran ini adalah kombinasi dari teknik bioremediasi in situ dan teknik bioremediasi ex situ. Pada tahap awal dilakukan bioremediasi in situ dengan bioaugmentasi dan injeksi nutrisi serta oksigen ke dalam tanah yang tercemar.
Kemudian tanah yang masih tercemar dipilih dan digali serta dipindahkan ke lokasi lain untuk dilakukannya teknik bioremediasi ex situ. Proses ini kemudian diakhiri dengan pemantauan hasil di kromatografi gas. Hasilnya terjadi penurunan yang signifikan dari kontaminasi TCE dan minimnya gangguan pada ekosistem di lingkungan sekitar. Selanjutnya terdapat kasus negara Y yang akan kami analisis. Pada kasus negara Y ini terjadi kebocoran tangki penyimpanan limbah PAHS dengan kedalaman kontaminasi 10 meter. Teknik yang kami gunakan untuk mencegah pencemaran ini adalah kombinasi dari teknik bioremediasi in situ dan teknik bioremediasi ex situ. Pada tahap awal dilakukan teknik bioremediasi in situ dengan menggunakan mikroba lokal untuk mendegradasi kontaminan. Kemudian hal ini ditingkatkan dengan bioaugmentasi, yaitu menambahkan mikroba pendegradasi PAHS ke dalam tanah yang tercemar. Kemudian proses dilanjutkan dengan biosparging atau bioventing dan penambahan nutrisi. Hal ini dimaksudkan agar mikroba yang terdapat pada tanah yang tercemar dapat bertumbuh dengan baik dan mempercepat proses degradasi. Apabila teknik tersebut belum efektif, maka tanah-tanah yang masih tercemar akan digali dan akan dipindahkan untuk dilakukan remediasi atau dilanjutkan dengan teknik bioremediasi ex situ. Teknik bioremediasi ex situ yang akan kami gunakan adalah land farming atau bioreaktor. Selanjutnya adalah monitoring keberhasilan bioremediasi. Yang pertama, penilaian awal terhadap lingkungan. Kedua, pengambilan sampel tanah dan air. Ketiga, analisa konsentrasi kontaminan dengan menggunakan kromatografi gas. Keempat, pemantauan parameter lingkungan. Dan kelima, evaluasi serta perbaikan menggunakan metode yang berbeda jika memang diperlukan. Selanjutnya adalah kasus ketiga, yaitu konflik sosial dalam pemanfaatan biosolid untuk pertanian di negara Z. Negara Z menerapkan kebijakan penggunaan biosolid sebagai pupuk untuk lahan pertanian guna mengurangi pembuangan lumpur limbah ke landfill. Namun, petani lokal menolak penggunaan biosolid karena khawatir terhadap kontaminasi logam berat dan patogen. Di sisi lain, opsi lain seperti insinerasi biosolid atau pembuangan ke laut memiliki tantangan lingkungan dan ekonomi. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh negara Z dalam menerapkan kebijakan penggunaan biosolid. Kelebihan dan kekurangan berbagai metode pengolahan biosolid. Yang pertama ada metode pengomposan. Metode pengomposan adalah suatu proses dekomposisi bahan organik yang merubah biosolid dengan menggunakan dan memanfaatkan mikroorganisme sebagai dekomposer. Kelebihan dari metode ini antara lain, mengontrol laju dekomposisi bahan organik sehingga pelepasan karbon dioksida lebih bertahap. Selain itu, metode ini juga dapat menurunkan rasio karbon atau nitrogen biosolid secara efektif. Namun kekurangan dari metode ini antara lain, apabila rasio karbon atau nitrogen terlalu tinggi, mikroba akan kekurangan nitrogen untuk sintesis protein sehingga dekomposisi berjalan lambat. Selain itu, metode ini juga memerlukan lahan yang luas sehingga metode ini kurang efisien. Yang kedua, metode insinerasi. Metode insinerasi adalah metode pengolahan biosolid yang melibatkan proses pembakaran bahan organik pada suhu tinggi untuk mengurangi volume dan massa limbah secara signifikan. Kelebihan dari metode ini antara lain, mampu mereduksi volume sampah hingga 90% dengan adanya pemulihan energi dan juga penggunaan lahan yang relatif minim sehingga metode ini sangat efisien. Namun kekurangan dari metode ini antara lain, dapat menghasilkan limbah yang berbahaya dan juga metode ini memerlukan biaya operasional yang tinggi serta biaya pemeliharaan alat yang tinggi. Yang ketiga, metode land application. Metode land application adalah metode pengolahan dan pemanfaatan biosolid dengan cara menyebarkannya di permukaan tanah atau mencampurnya ke dalam tanah melalui proses injeksi atau pengolahan mekanis lainnya. Kelebihan dari metode ini antara lain, mampu menyediakan nutrisi penting bagi tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan mikronutrien seperti seng, nikel, dan tembaga. Selain itu, metode ini juga dapat memperbaiki struktur tanah dalam bentuk tekstur yang bagus dan kondisi yang lebih baik bagi tanaman. Namun kekurangan dari metode ini antara lain, risiko potensi kontaminasi dengan logam berat dan patogen, dan juga menimbulkan bau tidak sedap bagi lingkungan masyarakat. Yang keempat, metode disposal. Metode disposal adalah metode pengelolaan biosolid yang bertujuan untuk membuang limbah hasil pengolahan air limbah dengan cara yang aman dan sesuai standar lingkungan. Kelebihan dari metode ini antara lain, cara pengolahan yang sederhana dan biaya yang murah, dan juga memanfaatkan biosolid sebagai sumber energi terbarukan seperti biochar. Namun kekurangan dari metode ini antara lain, berpotensi mencemarkan lingkungan air dan tanah, dan juga tidak semua jenis biosolid cocok untuk dijadikan bahan bakar. Selanjutnya, perbandingan regulasi pengelolaan biosolid di negara-negara maju. Yang pertama, regulasi pengelolaan biosolid di Eropa. Regulasi ini diatur oleh Council Directive nomor 86/278/TEC yang merupakan peraturan Uni Eropa. Peraturan ini ditetapkan untuk mengatur penggunaan lumpur limbah di sektor pertanian. Tujuan dibuatnya peraturan ini adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak penggunaan lumpur limbah di pertanian. Selanjutnya, regulasi pengelolaan biosolid di Amerika Serikat. Regulasi ini dikelola berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Badan Perlindungan Lingkungan
sesuai dengan Undang-Undang Air Bersih. Undang-undang yang sama yang digunakan untuk mengelola pabrik pengolahan air limbah. Selain itu, Badan Perlindungan Lingkungan juga mengelola limbah padat, yang di mana limbah padat ini dianggap sebagai komoditas yang bernilai, sehingga produk ini tidak diatur sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki potensi ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya, regulasi pengelolaan biosolid di Jepang. Regulasi pengelolaan biosolid di Jepang dikelola berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Basic Environment Act pada tahun 1993. Ketentuan ini menjadi ketentuan dasar untuk kebijakan lingkungan di Jepang dan juga sistem legal untuk menciptakan masyarakat daur ulang. Undang-Undang Dasar Lingkungan di Jepang dibedakan menjadi dua, yaitu Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Pembersihan Publik dan Undang-Undang Promosi Penggunaan Sumber Daya yang Efektif. Konsep utama dari sistem pengelolaan limbah di Jepang adalah reduce, reuse, dan recycle. Pada limbah biosolid, Jepang sangat antusias untuk menangani limbah tersebut karena bagi Jepang, limbah biosolid atau padatan dapat dijadikan bahan baku untuk daur ulang mengingat Jepang memiliki tiga konsep utama tersebut. Selanjutnya adalah cara untuk memastikan bahwa biosolid yang digunakan itu aman sebagai pupuk bagi lingkungan dan kesehatan. Untuk memastikan biosolid yang digunakan aman bagi lingkungan dan kesehatan, kita bisa mencontoh dari berbagai negara maju seperti di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Di Eropa sendiri, biosolid biasanya diolah melalui proses pengomposan dan stabilisasi. Sementara di Amerika Serikat, itu memanfaatkan biosolid sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah teruji dan ditetapkan oleh Badan Perlindungan EPA atau Environmental Protection Agency. Sementara untuk di negara Jepang, itu pendekatannya lebih inovatif, yaitu menggunakan sistem bokashi. Pupuk bokashi ini dibuat melalui fermentasi anaerob yang menggunakan mikroorganisme efektif. Proses ini itu tentu lebih cepat dan lebih efisien, tidak berbau, dan hasilnya sangat aman bagi lingkungan. Nah, dari ketiga contoh ini dapat disimpulkan bahwa kunci utama dalam pemanfaatan biosolid secara aman adalah pengolahan yang tepat, regulasi yang ketat, serta inovasi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah peningkatan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan biosolid. Bagaimana sih cara masyarakat bisa menerima terhadap penggunaan biosolid? Di sini ada beberapa cara untuk masyarakat supaya dapat menerima penggunaan biosolid. Antara lain, yang pertama menunjukkan peningkatan hasil pertanian kepada masyarakat melalui aplikasi biosolid. Lalu ada mengadakan kampanye edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga ada melibatkan petani dan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan dan penerapan teknologi biosolid. Dan yang terakhir, ada regulasi yang ketat dan transparan dalam pengolahan dan penerapan biosolid. Saya Regina dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai kasus 4 yaitu pengelolaan sampah perkotaan di pulau kecil dengan infrastruktur terbatas. Ketika sampah rumah tangga menumpuk, tentu akan memberikan dampak buruk pada lingkungan maupun makhluk hidup sekitarnya, sehingga perlu pemilihan metode pengelolaan sampah yang tepat. Pada kasus ini, salah satu parameter pemilihan pengelolaan sampah dapat dilakukan dari segi kondisi geografis maupun demografis. Jika dilihat berdasarkan kondisi geografis, dapat dilihat melalui tiga hal. Pertama, ketersediaan lahan dan topografi. Kedua, ketersediaan sumber energi maupun infrastruktur. Dan yang ketiga, lokasi pengelolaan sampah yang dekat dengan sumber air maupun iklim. Ketika daerah tersebut padat penduduk seperti kasus pulau kecil di Asia Tenggara ini, maka diperlukan metode pengelolaan yang minim lahan, seperti 3R. Karena sumber energi yang diperlukan untuk mengolah limbah juga cukup banyak, akibat kepadatan penduduk, diperlukan alternatif lain seperti biodigester, maupun pemilihan lokasi yang tepat agar tidak terjadi pencemaran pada air, dan perlu disesuaikan juga dengan musim, karena iklim akan mempengaruhi kecepatan dekomposisi sampah. Sama halnya dengan geografis, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kondisi demografis, yaitu jumlah penduduk dan volume sampah, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta finansial dan teknologi. Pada kasus pulau kecil ini, perlu dilihat dahulu pengelolaan yang dapat menampung jumlah limbah yang cukup banyak dalam skala besar, dengan karakteristik apakah sampah tersebut organik ataupun anorganik. Selain itu, dikarenakan infrastruktur dan finansial yang masih kurang memadai, maka diperlukan metode dengan biaya operasional yang cukup rendah, seperti 3R maupun composting, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat juga untuk mengurangi jumlah sampah. Jika dilakukan peninjauan secara keseluruhan, metode waste to energy cukup efektif bagi negara maju karena dapat berkelanjutan dengan melakukan pemilahan sampah. Umumnya, metode yang digunakan berupa insinerasi di mana sampah akan dipilah kemudian dibakar. Panas hasil pembakaran kemudian digunakan kembali untuk memanaskan boiler dan uap panas digunakan untuk memutar turbin, sehingga akhirnya turbin akan menggerakkan generator yang mengubah menjadi energi listrik. Namun, untuk kasus pulau kecil di Asia Tenggara ini, metode ini masih kurang tepat atau belum memadai karena memiliki biaya operasional yang cukup tinggi, serta dibutuhkan infrastruktur yang memadai maupun lokasi yang cukup besar. Maka dari itu, metode yang sebenarnya lebih dapat dilakukan oleh masyarakat adalah metode 3R atau yang umumnya lebih dikenal dengan reduce, reuse, and recycle. Metode ini lebih mudah dilakukan karena tidak memiliki biaya operasional yang cukup tinggi dan dapat dilakukan dengan bahan baku utama berupa limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat sehari-hari. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan program atau metode ini terdapat dua cara, yaitu dengan cara
peraturan pemerintah dari Republik Indonesia sendiri yang berada pada nomor 27 tahun 2020 mengenai pengelolaan sampah spesifik. Pada peraturan ini, masyarakat diajak untuk melakukan prinsip 3R. Selain itu, dapat dilakukan pula dengan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat. Salah satu contoh sosialisasi yang telah berhasil dilakukan adalah oleh Trisnawati dan Kasana, di mana program yang diajarkan berupa metode 3R, composting, serta mengelola sampah anorganik menjadi kerajinan tangan. Sebenarnya terdapat 3 pilihan metode yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan pada kasus ini, yaitu pertama composting yang memanfaatkan kerja bakteri sehingga menjadi pupuk, kedua 3R atau reduce, reuse, and recycle, yang ketiga insinerator skala kecil di mana hasil pembakaran sampah digunakan untuk pembangkit uap. Namun, solusi yang cukup tepat untuk mengatasi pengelolaan limbah pada kasus ini adalah kombinasi dua pilihan metode, yaitu teknologi composting dan 3R. Hal ini dikarenakan pulau kecil di Asia Tenggara memiliki karakteristik jumlah penduduk yang cukup besar, namun infrastrukturnya masih terbatas dan lahan untuk landfillnya sempit. Kelebihan dari kedua metode ini adalah tidak diperlukan biaya transportasi pemindahan sampah sehingga dapat mengurangi pemupukan sampah di TPA, serta tidak diperlukan alat yang spesifik sehingga biaya operasionalnya lebih rendah. Namun tentu saja perlu dibantu juga oleh kesadaran dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.